Haleluya, jumpa lagi dalam Sabda Sadi kita hari ini, dan kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terdapat dalam kitab 1 Samuel pasal 20 sampai dengan ayat yang ke-27. 1 Samuel 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Elkana laki-laki itu pergi dengan sisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarnya dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya." Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia, hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembeli lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Wow, puji nama Tuhan. Dan Bapak Ibu, kalau kebenaran firman Tuhan ini yang kita baca, dan tema yang diberikan kepada saya adalah penderitaan Hana melahirkan kemuliaan. Luar biasa sekali Bapak Ibu kalau kita membaca dari ayat-ayat yang sebelumnya, dikatakan mengapa ini sebuah satu penderitaan yang dialami oleh Hana. Karena kalau kita melihat dari ayat-ayat sebelumnya, dikisahkan bahwa Hana adalah seorang istri ya, yang tidak memiliki anak ya, bahkan belum memiliki anak. Jadi apa yang membuat Hana menjadi menderita, Bapak Ibu, ketika kita melihat dari pasal-pasal yang sebelumnya, kita tahu bahwa Elkana adalah seorang laki-laki yang memiliki 2 istri gitu ya. Bisa dikatakan 2 istri, dan satunya yang bernama Penina, kemudian Hana. Nah, Penina ini telah memiliki anak, tetapi Hana tidak. Oleh karena itu seringkali Hana itu sering dibully ya, bahkan seringkali dihina oleh Penina oleh karena ketidakkemampuannya atau tidak memiliki anak. Bahkan Alkitab sendiri berkata bahwa Allah sendirilah yang menutup kandungan Hana, dan itulah yang membuat Hana begitu menderita. Tetapi apa yang menarik yang bisa kita lihat di sini adalah Hana adalah orang yang begitu walaupun dalam kesedihannya, dia tetap terus berdoa, meminta kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan. Bahkan dia terus percaya dengan imannya bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Walaupun Tuhan menutup kandungannya, tetapi dia terus meminta kepada Tuhan. Bahkan kita dapat melihat seorang Imam Eli juga berkata ketika Hana sedang berdoa, dia karena tidak mengeluarkan kata-kata dengan seruan, bahkan tidak ada suara yang kedengaran di telinga Eli, hanya bibirnya gitu yang berucap-ucap. Nah, jadi Imam Eli mengira gitu bahwa Hana itu sedang mabuk gitu ya. Tetapi tidak demikian. Bahkan ketika di ayat yang terakhir kita melihat pernyataan Hana yang luar biasa. Dikatakan bahwa inilah hamba yang dulu engkau katakan bahwa saya seperti orang yang mabuk. Bagaimana Allah bisa menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada Hana, kita bisa melihat. Kemudian oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kepada Hana, Tuhan membuka kandungan Hana, dan akhirnya Hana dapat memiliki seorang anak yang bernama Samuel. Dan itulah kemuliaan yang Tuhan berikan. Tuhan nyatakan mujizat yang Tuhan nyatakan kepada Hana lewat anak yang diberikan kepada. Dan kita tahu Samuel ada orang yang luar biasa ya. Dia telah menjadi nabi ya, bahkan dia telah menjadi orang yang dapat memberikan hal-hal yang luar biasa, menyatakan kuasa Tuhan, bahkan memberitakan kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu, apa pesan bagi kita semua adalah mungkin saat-saat ini Bapak Ibu dan saya sedang mengalami hal-hal yang luar biasa, yang mungkin bergelut di dalam penderitaan, atau mungkin kita bergelut dalam sesuatu yang mungkin membuat kita tidak mampu lagi, kita tidak kuat lagi mengalami ketika ada cacian, bahkan ketika ada hinaan yang kita terima, kita
bisa datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, walaupun terlihat sepertinya itu tidak mungkin di dalam mata kita, bahkan mungkin sepertinya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi percayalah, kita dapat melihat contoh yang luar biasa dari seorang yang bernama Hana ini. Dia tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dan kita bisa melihat Tuhan membuka kandungan Hana dan memberikan kepada Hana seorang anak yang luar biasa. Dan kita tahu bahwa Hana adalah orang yang tetap percaya, meyakini bahwa Tuhan telah memberikan anak, bahkan telah menyatakan kuasanya bagi orang yang percaya kepadanya. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang tetap mengasihi Dia. Oleh karena itu, mari kita terus meyakini, kita terus berdoa, datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Maka kita akan melihat tangan Tuhan akan bekerja di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita selalu. Shalom.